Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dika Hanggara yang membuat Intan Pandini terluka parah dibuat lumpuh oleh Mamang Kuraya. Laki-laki cabul itu kini sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan kepandaiannya. Sedangkan Mayang Telasih kemudian pergi seorang diri dalam keadaan terluka parah setelah menghadiahkan kitab Selendang Sakti pada Raden Purbaya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Dewi Jampi mengajak Mamang Kuraya untuk kembali ke pondoknya guna menolong Intan Pandini yang mendapat luka yang amat mengkhawatirkan. Kau coba sadarkanlah Cempaka, Neng. Aku akan mencoba memberikan pertolongan pada Intan di dalam bilikku. Apa yang harus saya lakukan, Neng? Lakukan seperti yang pernah kuajarkan padamu. Kau basuh wajahnya perlahan-lahan dengan kain basah. Apa kau sudah lupa dengan semua yang kuajarkan? Baiklah, Neng. Akan saya kerjakan. Di mana Saka Palwaguna? Paman Saka bersama dengan kakek di Serambi. Kakek sedang berusaha mengembalikan kesehatan Paman Saka dengan menyalurkan hawa murninya. Baiklah. Katakanlah aku berada dalam bilikku jika kakek mau mencariku, ya? Baik, Nek. Bibi, sadarlah. Ini aku, Purbaya. Di mana aku? Kau Raden. Di mana kita sekarang berada? Kita berada di pondok Nenek Jampi. Kau baru saja tersadar setelah beberapa lama dipengaruhi ramuan Ki Pager. Iya Raden. Aku ingat Ki Guru Pager memaksaku untuk meminum ramuannya. Neng, Cempaka, di mana Kak Intan? Apakah dia selamat? banyak yang telah terjadi, Cempaka. Banyak yang telah terjadi ketika kau berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aku hanya tahu sebagian kecil saja. Kejadian apa yang menimpa dirimu dan juga diriku. Aku tidak tahu dengan pasti. Raden, apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Mungkin kakak yang lebih jelas mengetahui semua yang terjadi, Bi. Bukankah itu Paman Saka? Paman Saka dari Gua Larang? Benar, aku Paman Saka.
Di mana Kak Intan? Tadi kulihat dia berada di sini. Nenek Jampi membawanya ke dalam biliknya. Kakek, apakah yang sebenarnya terjadi dengan diri saya? Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa tiba-tiba saja saya telah berada di tempat ini? Benar, Kek. Ceritakanlah apa yang telah terjadi ketika saya berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Banyak yang telah terjadi menurut kakak Neng. Ya, baiklah. Akan lebih sempurna lagi cerita dan kejadian ini jika kau yang menceritakan pengalamanmu dulu, Saka. Baiklah, Kek. Setelah berputar-putar tidak menentu mencari Yang Wanayasa, akhirnya saya putuskan untuk kembali menemui Intan di sini. Akan tetapi di pinggir hutan Bantar Gebang, saya bertemu dengan seorang tokoh sakti yang bernama Ki Prabangkara. Saya berhasil ditawan dan dibawa ke tempat tersembunyi, di mana di sana saya bertemu dengan Dika Hanggara, si Kumbang Madu. Dan di tempat tersebut, saya yang tak berdaya dipaksa untuk menelan ramuan. Dan setelah itu, saya tak ingat lagi apa yang telah terjadi dengan diri saya. Iya. Pastilah masih banyak lagi kelompok mereka yang telah berhasil meninggalkan hutan ini. Ketahuilah, Saka, kau telah diberikan ramuan yang dapat menghilangkan kesadaranmu. Kau telah diperalat oleh mereka, oleh Dika Hanggara. Ya, mungkin semula Dika Hanggara hendak menghilangkan jejak dengan memperalat dirimu. Tapi dengan hadirnya Mayang Telasi, dia melupakan siasatnya dan menjadi ceroboh. Dan akhirnya pemuda cabul itu mendapatkan hukumannya. Lalu, apakah yang telah terjadi dengan diri kami berdua, Kek? Aku dan kakak Intan Pandini. Iya. Baiklah, akan kujelaskan semuanya. Setelah aku melihat keadaan tidak terlalu mengkhawatirkan, aku meninggalkan para penduduk itu dan bersama-sama dengan Nenek Jampi dan Mayang Telasi yang dalam keadaan terluka, aku memasuki gua di mana kau baru saja masuk. Aku meninggalkan para penduduk itu dan bersama-sama dengan Nenek Jampi dan Mayang Telasi yang dalam keadaan terluka, aku memasuki gua di mana kau baru saja masuk. Demikianlah, kemudian Mamang Kuraya menceritakan semua kejadian yang menimpa Neng, juga tentang pertempuran di mulut gua, sampai akhirnya Mayang Telasih meninggalkan mereka. Jadi, malapetaka itu tidak sampai terjadi. Maafkan aku, Kakang Saka. Aku telah membuatnya hancur dengan menceritakan semua keburukanmu. Semua perbuatanmu padaku. Aku bersalah padanya, Kakang. Mungkin karena semua ceritaku itu, adik Intan menjadi putus asa dan membunuh diri dengan masuk ke dalam pertempuran itu, Kakang. Apapun sebabnya ini, semua karena aku. Kau tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Biarlah aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini pada Intan kekasihku. Sudahlah. Apapun yang telah terjadi ini janganlah kalian sesalkan sampai sedemikian rupa. Semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Sekarang yang seharusnya kita lakukan adalah mencoba untuk menyelamatkan Intan Pandini. Kek, apakah lukanya sedemikian parahnya sehingga Nenek Jampi juga tidak akan sanggup menyembuhkannya? Ya, itulah yang dikatakan Jampi padaku. Tetapi marilah kita sama-sama berdoa saja
Berdoa pada Yang Kuasa agar Jampi sanggup mengobati Intan Pandini. Intan. Intan Pandini. Nek, bagaimanakah keadaan Intan? Kau sendiri bagaimana? Apakah sudah pulih kembali kesehatanmu? Sudah, Nek. Saya merasa kesehatan saya pulih kembali seperti sedia kala. Oh ya, bagaimana dengan Intan? Anak itu sudah sadar. Tapi aku khawatir dia tidak akan dapat bertahan lama. Intan Pandini. Aku sudah berusaha sekuatku, Saka. Tendangan laki-laki cabul itu benar-benar sangat keras. Tubuhnya yang kurang terlatih tidak dapat menerima tendangan itu. Biarkan aku menemuinya, Nek. Ya, temuilah. Mudah-mudahan kehadiranmu akan menjadi hiburan baginya. Intan. Siapa kau? Aku Saka, kakangmu. Kakang Saka. Iya. Benarkah kau telah berubah? Benarkah kau telah mengganggu Teteh? Tidak Intan. Aku tidak berubah. Aku masih tetap seperti dulu. Masih tetap menyayangimu. Aku tidak mengganggu Neng. Dia tidak apa-apa. Kau dapat menanyakan semua itu pada kakekku Raya. Tapi Neng berkata, kau... Tidak, Intan. Aku bersalah padamu. Aku telah menduga Kakang Saka terlalu berlebihan. Saat itu berada dalam keadaan tak sadar. Aku telah dihantui oleh sikap Kakang Saka ketika aku belum pingsan. Intan. Kakang Saka. Intan Pandini, kekasihku. Saka, jika sudah cukup, aku harap kau mau memberikan kesempatan pada Intan untuk beristirahat. Biarlah dia menenangkan hatinya. Baiklah, Nek. Intan, kau istirahatlah. Aku akan menunggumu di luar. Aku akan menunggumu hingga sembuh. Dan kita akan bersama-sama lagi. Tinggalkanlah Saka. Biarkan dia bersama denganku. Baiklah, Nek. Kau juga, Neng. Keluarlah, ya. Apakah saya dapat menemani nenek di sini? Saya akan membantu segala keperluan nenek di sini, Nek. Aku akan memanggilmu jika aku benar-benar memerlukanmu, ya. Baiklah. Beberapa saat kemudian, malam yang penuh dengan cerita kelabu berlalu sudah. Pagi telah menjelang. Suasana di pinggir sungai Cipunagara demikian cerahnya. Riak air yang mengalir menghempas bebatuan menimbulkan bunyi yang sangat serasi dengan kicau riang burung-burung yang melompat dari dahan ke dahan. Ya, akan tetapi keceriaan suasana itu seketika menjadi sirna jika kita menengok ke bawah sebuah pohon besar di pinggir sungai.
Seorang pemuda dengan wajah yang dipenuhi oleh beban penderitaan memandang kosong jauh ke tengah sungai. Pedihnya derita adalah pecahnya peristiwa. Koyaknya kulit ari yang membungkus kesadaran pengertian. Sebagaimana biji buah mesti pecah, agar intinya terbuka mereka bagi curahan cahaya surya. Demikian pun bagimu, kemestian tak terelakkan mengenal derita serta kepedihan. Jika saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tiada kurang mentakjubkan daripada kegembiraan. Kepedihan adalah tetap kepedihan. Bagaimana mungkin aku dapat menjadikannya sebagai kegembiraan? Jika saja Intan Pandini akan dapat disembuhkan, maka aku akan dapat menemukan kegembiraan seperti yang kakek maksudkan. Anak muda, kegembiraan yang kau cari itu sesungguhnya bersumber dari dalam jiwamu sendiri. Cenguklah jauh ke dalam dirimu, kau pasti akan menemukannya. Karena pengejaran kesenangan pribadi yang berlebihan itu, kau menjadi menderita seperti ini. Apa maksud kakek? Saya mengejar kesenangan pribadi? Tidak, kek. Saya sama sekali tidak melakukan yang kakek katakan tadi. Saya menjadi menderita dan sedih seperti ini semata-mata adalah karena kekalutan hati saya yang khawatir akan keadaan kekasih saya, orang yang sangat saya sayangi, kek. Anak muda, apakah benar kau mengasihani wanita itu? Apakah benar kau menyayanginya? Apakah bukan justru sebaliknya? Kau menyayangi dirimu sendiri. Kau mengasihi dirimu sendiri. Apa maksud kakek? Kek, janganlah mengganggu saya. Hati saya sedang berada dalam kekalutan yang dalam. Kau mendustai aku, anak muda. Dan kau juga mendustai dirimu. Kau tidak ingin kehilangan Intan Pandini. Kau tidak ingin gadis itu menderita seperti sekarang ini. Karena kau sesungguhnya tidak ingin kehilangan sesuatu yang kau senangi. Yang dapat menjadikanmu menderita seperti ini. Dengan demikian bukanlah berarti kau sesungguhnya menyenangi dirimu sendiri, mengasihani dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Kek, aku tidak mengerti semua yang kau katakan itu. Aku sungguh-sungguh mencintai Intan Pandini, kek. Aku mencintainya dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku bahkan rela mati demi kekasihku. Aku rela mati asalkan Intan Pandini dapat disembuhkan. Aku mencintainya, kek. Ya, itulah sesungguhnya cinta, anak muda. Cobalah kau berusaha mengatasi segala kelemahanmu itu. Kembalilah kau ke pondok. Hiruplah minuman hangat dan nikmatilah hari-hari yang kau hadapi dengan pasrah diri. Karena segala yang terjadi semata-mata adalah karena kehendaknya. Baiklah. Saya akan mencoba melakukannya. Bagus. Saya akan kembali ke pondok untuk melihat Intan, kek. Bagus.
bagus. Pergilah sana. Keluarlah kau Purbaya. Mengapa kau mengintip dan mendengarkan pembicaraanku secara sembunyi-sembunyi? Ayo. Sebenarnya kedatangan saya hendak mengabarkan pada Paman Saka. Apa? Mengabarkan apa Purbaya? Saya tidak sanggup untuk menyampaikannya, Kek. Loh. Saya tidak sanggup. Kasihan sekali Paman Saka. Apakah tentang Intan Pandini? Iya, Kek. Kak Intan baru saja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, seperti yang sudah diduga oleh Nenek Jampi. Umurnya memang tidak akan lebih dari hari ini. Kek. Ada apa Purbaya? Saya kira urusan di tempat ini sudah selesai, Kek. Kau ingin segera melanjutkan perjalananmu ke Karangsedana? Saya kira itu yang sebaiknya kita lakukan. Iya, baiklah. Kita akan segera meminta diri, dan besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Karangsedana. Biarkanlah dulu Cempaka beristirahat hari ini. Kesadarannya baru saja kembali. Baiklah, Kek. Besok kita akan tinggalkan tempat ini. Saya akan segera mengabarkan berita ini pada Bibi Cempaka. Iya. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna yang kembali ke pondok Dewi Jampi telah tiba di halaman pondok itu. Dan di sana Raden Sakapalwaguna menemukan Cempaka tengah menangis seorang diri. Adik Cempaka, ada apa? Mengapa kau menangis? Paman. Iya. Ada apa Cempaka? Kemarilah Saka. Biarkanlah Cempaka menangis di situ. Ada apa ini, Nek? Apa yang telah terjadi? Ayo, masuk sajalah. Masuklah, wahai pemuda perkasa. Masuklah kemari dan tunjukkan kejantanan dirimu. Apa yang telah terjadi dengan Intan Pandini? Apa, Nek? Katakanlah yang sejujurnya pada saya, Nek. Masuklah dulu. Apakah kau hanya ingin mematung di situ? Apakah kau tidak ingin menjenguk Intan untuk yang terakhir kalinya? Intan. Kau tinggalkan aku. Intan, kau telah tinggalkan aku. Semua ini adalah salahku. Semua salahku. Kau kecewa dengan sikapku. Aku benar-benar seorang laki-laki yang lemah. Aku adalah seorang laki-laki yang bejat, kotor. Jika saja aku dapat menahan diri dari ramuan sesat itu, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Aku benar-benar berdosa padamu, Intan. Aku benar-benar berdosa. Kakang Saka tidak bersalah. Tidak, Kakang. Semua ini adalah salah saya. Sayalah yang bersalah, Kakang. Sayalah yang terlalu cepat mengambil kesimpulan yang kotor, yang menyebabkan adik Intan jadi seperti ini.
Maafkanlah saya, adik Intan. Maafkan saya, Kakang Saka. Aku manusia lemah. Aku manusia kotor, mata keranjang, hidung belang. Manusia seperti diriku tidak seharusnya hidup di dunia ini. Kotor, busuk, hina. Kakang Saka! Nenek! Nenek! Ada apa, Neng? Ada apa? Kakang Saka! Lihat Kakang Saka, Nek! Dia hanya pingsan, Neng. Dia tidak kuat menahan diri menghadapi kejadian ini. Biarlah aku coba untuk menyadarkannya. Kau bergeserlah sedikit, Neng. Baiklah, Neng. Ada apa dengan pemuda itu, Jampi? Dia tidak mampu menghadapi kenyataan yang menimpa diri kekasihnya. Ruangan yang tidak terlalu besar di pondok Dewi Jampi itu kini dipenuhi oleh wajah-wajah duka. Neng bersandar di sudut ruangan sambil berusaha menahan isak yang tiada hentinya mendesak dari dadanya. Sedangkan Cempaka yang masuk mengikuti Mamang Kuraya kini duduk di samping junjungannya Raden Purbaya. Sementara itu, Nenek Jampi yang mengurut beberapa urat di punggung Raden Sakapalwaguna tidak dapat menahan air matanya melihat tubuh Intan Pandini terbujur kaku di sampingnya. Dan beberapa saat kemudian, Nenek Jampi berhasil menyadarkan pemuda yang dikenal oleh dunia kependekaran sebagai kelompok pendekar Ningsewu. Intan, aku bersalah padamu. Aku terlalu lemah. Aku terlalu lemah hingga terjadi tindak kebejatan. Intan, aku berdosa padamu. Dengarlah, Saka. Andaikan gurumu sendiri, Resi Wanayasa, yang mengalami hal seperti ini, ia juga tidak akan dapat bertahan. Karena itulah, kau jangan menyesali dirimu yang lemah. Kau adalah seorang pemuda yang perkasa, anak muda. Aku telah cukup mengenalmu ketika kau bersama-sama tinggal denganku di sini. Tetapi ketahuilah, yang kau minum tidak hanya sekedar ramuan perangsang birahi. Tidak hanya itu, Nak. Tapi juga ramuan penghilang kesadaran. Tapi saya benar-benar tidak bisa menerima semua ini, Nek. Jelas. Intan mati adalah karena saya. Sayalah yang menyebabkan kekesalan hatinya, hingga dia menjadi murung dan kecewa. Tidak, Kakang Saka. Akulah yang bersalah. Akulah yang menyebabkan Intan menjadi lupa diri, Kakang. Aku yang menyebabkan adik Intan nekat mencari kematian. Aku yang bersalah, Kakang. Kau tidak usah menyesali dirimu, Kakang. Hukumlah aku, Kakang. Bunuhlah aku, Kakang Saka. Balaskanlah kematian adik Intan. Aku yang bersalah, Kakang. Cucu, maukah kau mendengarkan aku? Mendengarkan sedikit kata-kataku? Ya, bicaralah, Kek. Bicaralah. Neng, tahanlah dirimu, Nak. Aku bersalah. Janganlah kau jadi seperti ini. Sayang sekali, cucu. Sayang sekali. Kalian masih muda. Masih akan banyak yang akan kalian raih dan kejar di hadapan kalian. Dan juga masih akan banyak rintangan-rintangan berat yang kelak akan kalian jumpai. Kuasailah diri kalian. Janganlah kekuatan dan hawa murni yang telah kalian latih menjadi hilang dengan cara seperti ini. Sayang sekali. Semangat muda kalian sangatlah luar biasa. Jika kalian mau membuka mata dan menyadari keadaan,
badai pun dapat kau tangkap dengan semangatmu itu. Dan burung gaib di langit ketujuh pun akan dapat kalian cari. Jadi sayang sekali semangat muda kalian jika kalian sia-siakan dengan cara seperti ini. Aku hanya ingin mengingatkan kalian, janganlah penyesalan ini menjadi berlarut-larut hingga merugikan diri kalian sendiri. Iya, kakek benar. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengerti keadaan ini. Beberapa saat lagi, hari akan menjadi gelap, Saka. Biarlah, Nek. Saya akan menemaninya beberapa saat. Saya akan menemaninya malam ini di sini. Baiklah. Semoga Dewata memberikan kekuatan dan terang di hatimu. Aku kembali, ya. Mari, Neng. Baik, Nek. Kebenaran agung yang menguasai alam tak dapat disampaikan dari satu insan ke insan lain dengan kata-kata manusia. Kebenaran memilih kesunyian untuk mengantarkan pengertian tentang kebenaran itu. Demikian juga dengan Raden Sakapalwaguna. Nasihat dan pengertian yang dipaparkan oleh Mamangkuraya tidak juga dapat merasuk ke hatinya. Dan kesunyian tidak pernah didapatkan dalam kekalutan jiwanya. Aku bersumpah tidak akan mengkhianati cinta kita ini, Intan. Aku bersumpah untuk tetap menggeluti cinta kita di dalam hatiku ini. Aku bersumpah tidak akan menyentuh satu wanita pun selain kau yang bersemayam di hatiku, Intan Pandini. Kita akan bersama-sama selalu. Kita akan bersama-sama seperti janji yang kita ucapkan dulu, kasih. Malam menjadi semakin larut. Demikian juga Raden Sakapalwaguna larut dalam bersama-sama Intan Pandini dalam bayang-bayang indah. Dan Raden Purbaya yang diminta untuk mengamatinya tidak berani untuk mengganggu pamannya yang sedang larut tenggelam dalam emosinya. Sudahlah, malam sudah amat larut. Kau tidurlah, Purbaya. Biarkanlah pamanmu itu dengan sendirinya menyadari keadaannya. Kita tidak akan dapat memaksakan tumbuhnya kesadaran itu. Ayo, Cempaka, kau juga tidurlah. Baiklah, Kek. Tapi kakek juga tidur. Ya tentu saja. Apa kau kira aku ini burung malam? Tapi rapatkan pintu itu dulu, Cempaka. Baiklah, Kek. Kakek! 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 Paman Saka, Kek! Paman Saka tidak ada di makam Kak Intan. Kek! Kakek! Apa? Tenanglah. Paman Saka! Tenang. Kenapa? Apa kau tidak menjumpai Paman Sakamu di makam itu? Tidak aja di makam, Kek. Tapi juga di sekitar pondok ini. Bahkan saya mencarinya hingga di sepanjang pinggir Cipunagara. Ya sudahlah, dia sudah pergi. Memang sudah saatnya dia meninggalkan tempat ini. Bukan begitu, Jampi? Ya, Intan sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan dia akan menemukan kembali dirinya. Ya, sudahlah. Sekarang bersiaplah kau, Cempaka. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Kakek akan mencari Paman Saka? Dia bukan lagi seorang anak kecil. Untuk apa kita mencarinya? Jadi? Apa kau tidak ingin kembali ke Karangsedana? Oh iya. Iya.
Hampir saja saya lupa. Persoalan-persoalan yang kita hadapi di sini membuat saya melupakan rencana itu. Raden, maafkan Bibi, Raden. Sudahlah, Bi. Bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Buntalan kecil pakaian saya setiap saat berada di punggung. Jika Raden dan kakek sudah siap, kita dapat berangkat sekarang. Ya, baiklah. Jampi, semuanya sudah selesai kini. Aku minta diri. Dan maafkan jika kedatanganku ini menimbulkan kedukaan dalam dirimu. Tuan Kuraya dapat berkata seperti itu. Bukankah seharusnya Tuan tidak berkata seperti itu? Ya, seharusnya aku memang tidak berkata seperti itu. Tapi, ya, aku adalah manusia biasa yang lemah, yang mungkin tidak banyak berbeda dengan Sakapalwaguna. Ya, Tuan Kuraya. Sedikit hal yang membedakan kita dengan mereka adalah usia yang membuahkan pengalaman hidup. Ya kan? Hanya itu, ya. Ya sudahlah. Ayo, marilah kita segera berangkat. Selamat tinggal, Jampi. Selamat tinggal, Nek. Kaneng. Selamat tinggal, Purbaya. Semoga kakak tabah ditinggal oleh Kak Intan. Ya, terima kasih adik Cempaka. Ya, sudahlah. Ayo, mari cucu. Hari sudah siang ini. Kita harus keluar dari hutan Bantar Gebang itu sebelum gelap. Ayo. Demikianlah, kembali Mamang Kuraya melanjutkan perjalanannya bersama dengan kedua bocah yang telah dianggapnya sebagai cucunya sendiri, menuju Karangsedana mencari Prabu Ajikonda. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna tersuruk-suruk berjalan tak tentu tujuan menembus hutan belukar, duduk meratap di semak dan berbaring merintih di rerumputan. Badan tubuhnya kelihatannya sudah tidak memiliki tenaga lagi. Jika begitu, ayolah kita hadang di bawah pohon besar itu. Baiklah, Kakang. Ayo. Ayo cepat sedikit, Kang. Ayo. Iya. Mudah-mudahan saja kantongnya banyak berisi barang-barang berharga. Hai, berhenti dulu di sana. Berhenti. Dewata, kemana hendak kau lantunkan hatiku ini? Bagaimana pula dengan suluh jiwaku? Hei, berhenti di tempatmu, anak muda. Bagaimana dengan nafasku? Dengan senyumku? Apakah hendak kau bawa aku sampai ke seberang cakrawala kehidupan? Apakah hendak kau seret aku ke dalam gua yang angker dan jauh untuk kau musnahkan? Hei, anak muda gila, dengar kataku atau golokku ini akan membelah tubuhmu. Ya. Dewata, akan kemana nasibku ini kau arahkan? Kakang, agaknya pemuda ini adalah orang gila. Tidak salah katamu, Adibaka. Tapi pedangnya itu bagus sekali, Adibaka. Kau kuraslah isi kantungnya dan biarkan aku yang mengambil pedangnya. Baiklah, Kakang. Akan kuambil pedang itu, Kakang. Ya. Kakang, pemuda itu memandangiku, Kakang. Agaknya dia sadar dengan kehadiran kita. Bagaimana, Kakang? Kenapa? Kau takut menghadapi pemuda gila seperti ini? Nih, lihatlah. Iya. Laki-laki kasar yang dipanggil dengan nama Limbang itu kemudian mendekati Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan kakinya dengan derasnya ke arah dada pemuda yang seakan-akan kehilangan kesadarannya. Oh, lihat. Pedang di pinggangnya itu hanyalah hiasan saja. Pemuda cengeng dan tidak waras ini tidak akan sanggup dan mampu mempergunakannya. Iya. Ambil. Baik, Kakang. Dia diam saja, Kakang. Pedang ini bagus sekali, Kakang. Tentu ini adalah sebuah pedang yang mahal.
dan tentu saja tajam sekali. Ya. Indah sekali pedang ini. Lihat, Adibaka. Ya. Bukankah hebat sekali pedang ini? Iya. Tentu saudagar muda yang berada di hadapan kita ini. Ayo, cepat kau kuras isi kantongnya, Adibaka. Baiklah, Kakang. Ayo. Bagaimana? Tidak ada uang, Kakang. Dia tidak membawa banyak uang di kantongnya, Kakang. Hanya ini beberapa keping uang perak. Tidak terlalu berharga, Kakang. Ya, sudah, cukuplah, sudah. Biar pedang ini saja. Jika aku jual, pastilah harganya cukup mahal. Iya. Ayo, kita kembali, Adibaka. Baiklah, Kakang Limbang. Kemudian kedua laki-laki kasar itu meninggalkan Raden Sakapalwaguna yang tergeletak merintih kesakitan. Keduanya perlahan-lahan menyusuri jalan kecil di pinggiran hutan sambil sesekali matanya memandang ke kiri dan ke kanan. Seakan-akan ada seseorang yang sedang ditunggunya. Apakah tidak salah keterangan yang kau dapat, Adibaka? Sudah 2 hari kita menunggu di tempat ini, tapi tidak ada satupun mangsa empuk yang lewat di tempat ini. Ya. Tapi Puradi, saya kira tidak mungkin membohongi saya. Dia memang tidak dapat memastikan kapan saudagar itu akan lewat dan membawa dagangannya. Tapi dalam beberapa hari, pasti saudagar itu akan lewat di jalan ini. Ya, baiklah. Kita akan mencoba menunggunya hingga besok. Jika tidak, ya sebaiknya kita kembali saja ke tempat kita semula di sebelah barat hutan ini. Jika ingin mendapat hasil yang besar, Kang, harus dapat bersabar. Saya percaya dengan keterangannya, Kakak. Ya. Kang, itu dengarlah. Suara kereta kuda. Saya kira itulah dia, Kang. Iya, kereta itu cukup cepat larinya. Bersiaplah, Adibaka. Ya, kita hentikan siapapun dia. Itu, lihatlah. Ya. Kelihatannya tanpa pengawalan seorang pun. Bukankah sudah saya katakan, saudagar itu memiliki kepandaian yang dapat diandalkan, Kang? Sehingga dia selalu bepergian kemana-mana saja seorang diri. Sungguh tak kabur sekali dia. Itu, dia sudah sampai. Hadanglah, Adibaka. Baik, Kang. Oi, berhenti! Hei, siapakah kau ini, Kisanak? Mengapa kau hentikan perjalananku ini? Turunlah dari kereta kudamu itu. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Kami? Apa maksudmu? Apakah kau tidak sendirian? Tidak. Aku bersama dengan kakangku. Kakang, keluarlah! Turunlah dari keretamu itu. Kakangku ingin bicara denganmu. Sikap kalian sangatlah mencurigakan. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Ya, kami akan memeriksa kereta yang kau bawa. Belum lama ini, kereta kawan kami telah dirampas oleh seseorang. Kami diminta untuk menemukan kereta itu beserta isinya. Ayo, turunlah, biar kami memeriksa keretamu itu. Kalian ini perampok-perampok, masih juga bersikap sungkan dan ragu. Katakanlah bahwa kalian ingin merampas barang-barang yang kubawa. Kenapa kalian jadi bersikap seperti perampok pemula? Baiklah, kau sudah mencercaku dengan sebutan perampok. Jika begitu, aku perintahkan kau untuk turun dan tinggalkanlah keretamu itu. Begitulah. Ayo, sekarang kita tidak perlu sungkan lagi. Akan kuhadapi kalian. Kelihatannya dia bukanlah tandinganmu, Adibaka. Biarlah aku yang menghadapinya. Pertempuran antara Limbang dan saudagar kaya itu berlangsung dengan serunya. Limbang yang dikenal sebagai orang pertama dari sepasang perampok dari Pasir Bodas, kali ini ketemu batunya.
Mangsa yang semula diduga adalah seekor kijang, ternyata adalah seekor harimau yang kuat sekali. Hingga setelah beberapa saat pertempuran itu berlangsung, ia mulai terdesak oleh lingkaran pedang dari saudagar yang gagah perkasa. Adibaka, cepat bantu aku. Kita tidak punya waktu untuk bermain lagi, cepat. Oh, baik, Kakang. Ayo. Hop. Hai. Ya. 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 Agaknya sampai di sini saja. Aku tidak mempunyai harapan lagi di hutan ini. Ketika golok kedua perampok dari Pasir Bodas itu tengah berlomba untuk mencacah tubuh saudagar yang malang itu, sesosok tubuh dengan cepat melayang ke arena pertempuran. Dan beberapa saat kemudian, kedua tubuh perampok dari Pasir Bodas itu terlempar jatuh. Setan, siapakah kau? Aku Anteng Wulan. Siapakah kalian berdua ini? Dan mengapa kalian ingin sekali membunuh orang itu? Aku ingin membunuh, merampok. Apa urusanmu? Tentu saja itu akan menjadi urusanku, Kisanak. Aku senang sekali untuk mencampuri urusan-urusan seperti itu. Baiklah jika begitu. Golokku ini akan senang juga untuk usil denganmu, anak manis. Awas. Yup. Inikah golok yang ingin usil denganku? Kakang, golokmu dipatahkan hanya dengan 2 jepitan jarinya saja. Aku belum mengaku kalah, gadis setan. Ini, kau hadapilah pedang pusakaku ini. Agaknya kau tidak juga jerah perampok rakus. Ayo, majulah. Awas. Aku memang seorang pemburu rampok-rampok seperti kalian. Ini, kau makanlah pedangmu ini. Gadis muda yang mengaku bernama Anting Wulan itu kemudian menekuk kedua jarinya untuk mematahkan pedang yang berada di tangannya. Akan tetapi, sesaat kemudian ia menghentikan gerakannya. Dan keningnya tampak berkerut memperhatikan tangkai pedang yang sangat dikenalnya, yang tidak banyak berbeda dengan pedang yang terselip di pinggangnya. Hei, dari mana kau peroleh pedang ini? Ayo katakan. Pedang itu adalah pemberian dari guru kami. Setan, jangan bohong kau. Katakan, dari mana kau dapatkan pedang ini? Atau kupatahkan tanganmu ini? Ya. Itu adalah pedang pemberian guruku. Aduh, sudah, lepaskan dulu, Nona. Jangan sakiti aku, lepaskan dulu. Ya, aduh. Sebelum aku sekaligus memecahkan kepalamu. Ya, baiklah. Saya menemukannya tidak jauh dari tempat ini. Ambillah pedang ini jika kau mau, Nona. Kau belum berkata jujur, Kisanak. Aduh, ya, baiklah. Ayo katakan. Baiklah, aku mengambil dari seorang pemuda. Ya, betul, dari seorang pemuda. Kau masih berdusta. Sudah, Nona, sudah. Aduh, sakit. Aduh, aku tidak berdusta. Aku mengambilnya dari seorang pemuda yang tidak waras. Ayo katakan. Ya, seorang pemuda gila. Ayo, kau bawa aku segera ke tempat itu. Ya. Cepat, tunjukkan aku pada pemuda itu. Ya, baik, Nona, baik. Hai, tunggu dulu, Nona. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Nona. Tidak apa-apa, Pak. Teruskanlah perjalanan Bapak dan berhati-hatilah. Ayo, cepat, tunjukkanlah orang itu. Ya, baik. Mari, Nona. Di mana? Jangan berputar-putar saja. Aku bisa mematahkan kedua kaki dan juga tangmu jika kau tidak dapat menunjukkan di mana orang yang kau temui itu. Ya, tapi belum beberapa lama saya menemukannya di tempat ini, Nona. Bukankah begitu, Adibaka ya? Belum lama kan? Iya, benar, Nona. Kami menemukannya di sini. Orang itu kelihatan seperti tidak waras, Nona. Iya, Nona. Dia kelaparan dan kehausan. Lalu kami memberinya makan dan minum, Nona. Betul, Nona. Iya. Apakah pemuda yang kalian jumpai itu bertubuh sedang dan berhidung mancung dan berwajah tampan? Wah. Saya tidak jelas, Nona.
wajahnya kelihatan begitu kotor dan dia menyebut-nyebut nama Intan. Ya, Intan, betul ya. Ya, di Baka Intan ya. Iya, nama itu disebut-sebut sambil meratap seperti orang gila, Nona. Setan kau. Kau berani mengatakan Kakang Saka seperti orang gila? Kau berani menghina Kakang Saka? Pergi kau. Pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Sebelum aku menurunkan tangan yang lebih kejam padamu. Pergi cepat. Iya, baik, Nona. Baik, Nona. Baik, Nona. Ayo. Kakang Saka, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dirimu? Mengapa kau jadi seperti itu? Baiklah, aku akan mencoba mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Dengan aji andalan dari padepokan Gua Larang, Anting Wulan akhirnya dapat mendengar suara rintihan dari orang yang sangat dikenalnya. Suara orang yang telah hidup bersama-sama dengannya sejak masa kecilnya dan kini begitu dicintainya. Kakang Saka, dia ada di sebelah selatanku. Pastilah ia berada tak jauh dari tempat ini. Itu Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kau jadi seperti ini, Kakang? Intan Pandini. Intan, kaukah itu? Kesadarannya hilang. Tubuhnya panas sekali. Aku harus segera menolongnya. Aku harus mencari tempat yang baik untuk mengobatinya. Anting Wulan segera saja membawa Raden Sakapalwaguna keluar dari hutan kecil dan akhirnya ia tiba di sebuah kota yang cukup ramai. Dengan bekal yang diberikan oleh Prabu Sana, Anting Wulan kemudian menyewa 2 buah kamar yang cukup baik dan kemudian merawat kakangnya dengan telaten. Agaknya tidak ada luka luar maupun dalam yang dideritanya. Kakang Saka mungkin hanya mendapat pukulan batin yang sangat berat hingga dia jadi seperti ini. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Intan? Intan Pandini. Panasnya sudah menurun berkat ramuan yang kuberikan tadi. Tapi kenapa keadaannya masih saja seperti ini? Kakang Saka. Dia belum juga sadar. Dan bubur panas ini sudah hampir menjadi dingin. Biarlah, akan kupaksakan bubur ini masuk ke mulutnya. Ini, makanlah Kakang. Makanlah bubur hangat ini. Kau akan segera menjadi sehat kembali. Ayo Kakang, makanlah. Bagus. Bagus Kakang. Makanlah lagi bubur ini. Ayo, buka kembali mulutmu Kakang. Iya. Semangkuk sudah bubur ini dihabiskannya. Dan kini begitu pulas tidurnya. Biarlah, aku kembali saja ke kamarku. Perlahan-lahan, Anting Wulan beranjak dari ranjang di mana Raden Sakapalwaguna tertidur pulas. Sesaat, gadis manis itu berdiri tegak di bibir ranjang kekasihnya dan memandang wajah laki-laki yang amat dikasihinya dengan sepuas hatinya. Air matanya mengalir perlahan membasahi pipinya,
melihat keadaan dan derita laki-laki yang telah membuatnya kasmaran. Dan tanpa dapat lagi menahan diri, wanita perkasa yang telah memiliki berbagai bekal aji dan ilmu kesaktian itu membungkukkan tubuhnya dan kemudian mencium kening laki-laki yang amat dicintainya itu. Tanpa disadarinya, air matanya kian membanjir dan membasahi dahi dan wajah Raden Sakapalwaguna. Dan ketika wanita itu tersadar, tubuhnya telah erat terpeluk oleh kakangnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku, kakang! Lepaskan! Kau Intan Pandini. Lepaskan! Maafkan aku, kekasih. Maafkan aku, sayang. Aku, kakang! Lepaskan! Kenapa kau jadi seperti ini, Intan? Kenapa kau jadi seakan-akan tidak mengenalku? Ayo, Intan. Maafkan aku, kakang. Aku bukan Intan Pandini. Aku bukanlah kekasihmu. Aku adalah adikmu, Anting Wulan. Kau Anting Wulan? Iya. Kau sudah sadar, kakang? Kau sudah dapat mengingat kembali? Iya. Kau, Wulan? Bagaimana aku dapat berada bersamamu di sini? Kita berada di sebuah penginapan di kota Cikembar, di pinggir sungai Cipunagara. Aku menemukanmu dalam keadaan setengah sadar di dalam hutan yang tak jauh dari kota ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu dan Intan Pandini? Aku terlalu lemah, Wulan. Aku terlalu lemah hingga membuatnya kecewa, membuatnya nekat dan mencari dan menyongsong kematian. Aku benar-benar laki-laki lemah, laki-laki kotor. Percuma aku belajar bertahun-tahun di padepokan Yang Guru. Kakang, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Ceritakanlah, kakang. Aku adalah adikmu. Aku tidak akan membiarkan kau sampai jadi seperti ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya kau membela aku, manusia yang kotor seperti ini, Wulan. Jika saja kepalaku ini tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor, tentu aku dapat menahan pengaruh setan dalam ramuan itu. Dan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian dengan terisak sedih, Raden Sakapalwaguna menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya, menimpa Intan Pandini, dan juga menimpa seluruh penduduk desa Kasirpan. Itulah Wulan. Dan sekarang katakanlah, aku adalah seorang laki-laki lemah, laki-laki kotor, laki-laki... Tidak, kakang. Kau tidak melakukan apa-apa. Kau tidak menodai Neng. Kau tidak membunuh Intan. Semua itu terjadi adalah di luar kesadaranmu. Semua itu terjadi adalah karena kehendaknya. Tapi kenapa aku harus menjadi penyebabnya? Kenapa harus aku, Wulan? Pastilah dia menyesali sikapku di alam sana. Pastilah dia mencaci dan mensistaku. Aku harus menyusulnya. Aku harus menyusulnya dan meminta maaf pada Intan. Kakang, sadarlah, kakang. Kesehatan kakang akan hilang jika kakang selalu meratap seperti ini. Semua yang kakang pelajari juga akan musnah dan lenyap jika kakang terus-menerus seperti ini. Sadarlah, kakang. Biarkanlah aku pergi mencarinya. Wulan, lepaskan aku, Wulan. Lepaskan. Aku akan mencarinya hingga ke ujung dunia sekalipun.
aku akan menyampaikan permohonan maafku. Wulan, lepaskan aku, Wulan. Lepaskan. Maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa membuatmu seperti ini. Beristirahatlah, Kakang. Hari sudah jauh malam. Tidurlah, Kakang. Tidurlah. Mudah-mudahan besok pagi kau akan menjadi sehat kembali. Anting Wulan segera membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Dan kemudian pikirannya menerawang jauh menembus tabir cintanya yang kini mulai membengkak dan meradang lagi dalam hatinya. Dewata, apa artinya semua ini? Apakah kau hendak mempermainkan hambamu lagi? Ataukah memang kesempatan telah kau buka untukku lagi? Andai saja ini adalah kesempatan yang kau buka untukku. Gila, benar-benar gila aku ini. Agaknya hatiku kini berbunga-bunga di atas penderitaan Intan. Benar-benar wanita tidak tahu malu. Betapa malunya aku. Betapa malunya. Apakah Kakang Saka menyadari apa saja yang aku lakukan tadi? Dia mendekap erat wajahku. Andaikan saja aku adalah Intan Pandini. Dewata aku. Mati pun aku rela. Mati pun aku rela. Asalkan aku dapatkan cinta dan kasih dari Kakang Saka. Banyaknya tugas yang harus kulakukan, yang harus kuselesaikan. Aku harus melapor pada Prabu Sana tentang hasil dari penyelidikanku. Dan aku juga akan kembali ke Indraprasta untuk merebut kembali kujang Cakrabuana dari tangan Prabu Sora. Dan setelah itu, aku akan mencari tahu tentang asal-usulku dari seseorang di Istana Galuh. Aneh sekali. Apakah aku mempunyai darah bangsawan? Kenapa aku harus mencari keterangan di sana? Aneh. Siapakah sebenarnya Nyi Sintren Manti? Benarkah wanita itu dapat menjelaskan asal-usulku? Apakah benar asal-usulku akan terungkap dari tangannya? Kenapa kakek tidak menceritakan saja semuanya padaku? Kenapa kakek harus menyembunyikan semua ini? Ceritakanlah, Kek. Ceritakanlah semuanya padaku. Ceritakanlah. Kenapa, Kek? Kenapa kakek harus menyembunyikan asal-usul saya? Ceritakanlah. Siapa sebenarnya kedua orang tua saya? Dan siapakah kakek ini sesungguhnya? Aku ini adalah buyutmu, Wulan. Dewata Maha Adil. Dia telah menemukan kembali kau dengan aku. Berita tentang hilangnya engkau telah disampaikan oleh kakekmu padaku. Bertahun-tahun kakekmu mencari engkau, mengelilingi tanah Pasundan, tapi tidak juga berhasil menemukan engkau. Hingga akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Dan beberapa tahun yang lalu, ketika Jerangkong hidup lepas dari pengamatanku, aku pun keluar dari pertapaanku berkeliling mencarinya. Tapi Dewata sungguh Maha Pemurah. Aku justru berhasil menemuimu. Kakek, siapakah sebenarnya kedua orang tuaku? Kakekku. Dan siapakah sebenarnya kakek sendiri? Sikapmu ini tidak banyak beda dengan ibumu, cucuku. Dan juga tanda di bahu kananmu itu merupakan suatu tanda yang tidak akan hilang. Yang merupakan tanda keturunan yang dimiliki oleh setiap keturunan perempuan dari garis istriku.
Nenekmu memiliki tanda seperti yang ada di bahumu. Demikian juga ibumu. Kelak anakmu juga tidak akan lepas dari tanda khusus kebiru-biruan yang berada di bahumu itu. Tapi siapakah mereka semua itu, Kek? Apakah mereka juga seorang yang sakti seperti kakek? Aku adalah seorang resi, Wulan. Puluhan tahun yang lalu, orang-orang mengenalku dan memanggilku dengan sebutan Resi Sanata Dharma. Sedangkan kakekmu adalah seorang petani biasa. Dan aku mengenal ibumu hanya semasa ia kanak-kanak hingga remaja sepertimu. Setelah itu, aku tidak banyak mengetahui tentang dirinya. Lalu, kakek tidak tahu siapa sebenarnya ayahku? Tidak, Wulan. Aku tidak pernah berjumpa dan melihat wajah ayahmu. Ibumu dibawa ayahmu ke Galuh untuk bekerja dan mengabdi di istana. Dan sejak itu aku tidak pernah melihat ibumu lagi. Aku hanya mengetahui sedikit tentang cucuku itu dari anakku yang merupakan kakekmu. Carilah Sintren Manti di sana, dan semuanya kelak akan menjadi jelas. Sintren Manti? Apakah dia adalah ibuku, Kek? Carilah wanita itu, dan semuanya mudah-mudahan akan menjadi jelas. Kek, tunggu, Kek! Kek! Siapakah Nyi Sintren Manti? Apakah dia ibuku? Temuilah dia, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi jelas. Carilah ibumu segera. Akan tetapi, janganlah kau lupa tugas utamamu sebagai seorang satria. Dewata, berilah segera petunjuk padaku, agar aku dapat menjumpai kedua orang tuaku. Aku akan segera kembali ke Bukit Tengkorak. Aku akan mencari si Tunggul kudaku. Baru dengannya, aku akan menyelesaikan tugas-tugasku. Bukit Tengkorak sudah tak jauh lagi dari tempat ini. Jika Kakang Saka sudah sehat, aku akan mengajak bersama-sama ke Indraprasta untuk merebut kujang pusaka dari Prabu Galuh. Dan kemudian menemui Kakang Awu dan calon istrinya, adik Nimas Kayuwangi. Dan kemudian kembali ke Gua Larang, menunggu Eyang Kuru dan Kakang Seta serta saudara-saudaraku yang lain. Dewata, masih juga aku berharap akan mendapat kasihnya, mendapat curahan cintanya. Tidak tahu malu. Benar-benar wanita tidak tahu malu aku ini. Anting Wulan mencoba untuk memejamkan matanya. Akan tetapi tidak juga ia tertidur. Bayang-bayang kakaknya dan juga Intan Pandini berganti-ganti muncul mengganggunya. Hingga ketika fajar mulai memerah di ufuk timur, gadis yang tengah tergoda kembali oleh amukan cinta baru dapat tertidur. Matahari sudah tinggi. Agaknya aku terlelap tidak menyadari waktu. Aku harus segera melihat keadaan Kakang Saka. Pintu kamarnya tidak kukunci dari luar. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengannya. Kakang? Kakang Saka? Kakang? Kakang Saka? Kakang Saka tidak berada di pembaringannya. Apa yang telah terjadi dengan dirinya? Akan ku coba mencarinya di sekeliling penginapan ini. Anting Wulan yang merasa cemas memikirkan keadaan kakaknya, kemudian melesat keluar dari jendela penginapan dan berkeliling mencari di sekitar penginapan hingga sampai ke pinggir kota kecil itu. Hampir sebagian besar kota kecil ini sudah kujelajahi, tapi tidak kulihat bayangannya sekalipun. Hanya
hanya sungai Cipunagara yang berada di samping penginapan itu yang belum kususuri. Oh iya ya, mengapa tidak kutanyakan saja pada penjaga penginapan itu? Iya, setidak-tidaknya pemiliknya ataupun petugas di sana mengetahui jika Kakang Saka keluar dari kamarnya. Iya, aku akan segera ke sana. Hup! Apakah yang Nona maksudkan kawan Nona yang kemarin dalam keadaan sakit? Benar, Paman. Apa Paman melihatnya? Pagi-pagi sekali kawanmu itu keluar dari kamarnya. Dan ketika aku menanyakan, katanya ia hendak menghirup udara segar di pinggir sungai. Jadi dia pergi ke pinggir sungai? Biarlah, saya akan mencoba mencarinya di sana. Tunggu dulu, Nona. Kawanmu itu berpesan, jika Nona sudah keluar dari kamar, Nona tidak perlu menyusulnya. Dia berkata begitu? Ya. Aku tidak perlu menyusulnya. Begitulah pesan yang saya terima dari kawan Nona itu. Kenapa Nona kelihatan bingung? Ada apakah? Kenapa dengan kawan Nona itu? Tidak apa-apa. Jika begitu, saya langsung permisi saja, Paman. Mungkin saya tidak akan kembali lagi. Ada apa saja anak-anak muda? Pastilah telah terjadi pertengkaran di antara mereka. Kemana aku harus mencarinya? Apakah aku akan ke hulu atau mengikuti arus ini ke muara? Aku tidak tahu kemana Kakang Saka menuju. Tapi satu-satunya jalan yang terbaik untuk kulakukan adalah mencarinya sambil aku melanjutkan perjalananku ke Bukit Tengkorak. Iya, aku akan melanjutkan perjalananku ke sana sambil memasang mata dan telinga. Dengan demikian, berarti aku dapat mengikuti sungai ini ke arah muara. Dan kemudian setelah tiba di hutan Loyang, baru aku meninggalkan hutan ini dan menuju Bukit Tengkorak. Langkah pertama yang harus kulakukan saat ini adalah mencari seekor kuda. Aku tidak boleh menarik perhatian orang-orang dengan kidang mamprungku. Bagus. Kulihat di sana itu ada keramaian. Bukan tidak mungkin aku dapat menemukan seseorang yang akan menjual kuda. Setelah berhasil mendapatkan seekor kuda yang cukup baik, kemudian Anting Wulan melanjutkan perjalanannya dengan santai menyusuri pinggir kali Cipunagara. Siang berganti dengan malam, dan kemudian siang kembali menjelang. Anting Wulan terus saja berkuda menuju Bukit Tengkorak sambil memasang mata dan telinga di sepanjang perjalanan. Hutan Loyang sudah di depan mataku, dan sudah 2 hari kususuri sungai Cipunagara ini. Tapi tidak juga kudapatkan kabar tentang Kakang Saka. Apakah aku telah salah jalan? Telah salah mengambil arah? Tapi siapa yang tahu kemana Kakang Saka pergi? Sepertinya bukan yang pertama kutemukan orang yang berjalan tergesa menuju hutan Loyang. Itu satu orang lagi. Hampir semua yang kujumpai membawa berbagai macam peralatan. Peralatan untuk berburu. Iya. Apakah yang sedang mereka cari di sana? Persetan dengan urusan mereka. Aku mempunyai urusan yang lebih banyak dan sangat penting untuk segera kuselesaikan. Aku tidak akan terlibat lagi dengan persoalan-persoalan baru yang akan semakin menyulitkan diriku. Sebaiknya aku berhenti sebentar di bawah pohon sana untuk beristirahat sambil mencari keterangan dari petani itu. Sampurasun. Hampes. Siapakah kau ini, Nona? Apa ada yang dapat saya bantu? Tidak, Paman. Saya hanya ingin sekedar beristirahat untuk melepaskan lelah. Teruskanlah pekerjaan Paman.
Ya, apa salahnya jika paman menghentikannya sebentar untuk beristirahat sambil kita berbincang-bincang? Sudah lama paman membuka ladang ini? Oh, sudah cukup lama, Nona. Sudah cukup lama. Tuh, lihat saja. Umbi-umbian yang saya tanam tumbuh tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Tanah ini sudah tidak dapat menjamin kehidupan keluarga saya. Jika begitu, apakah yang akan paman lakukan? Ya, saya harus segera tinggalkan tempat ini, Nona, dan mencari tempat yang masih subur. Sayang sekali, paman. Sayang sekali. Seharusnya paman tidak perlu bersusah payah untuk berpindah-pindah. Tanah itu masih cukup subur untuk paman tanami. Asalkan paman mau berganti menanam yang lain. Tanah itu paman tanami dengan tanaman jenis lain, seperti padi misalnya. Tapi apakah itu mungkin, Nona? Paman sudah tidak dapat mempercayai tanah ini lagi. Memang sudah saatnya paman tinggalkan tempat ini. Paman saya tinggal di sebuah padepokan yang hidup dari hasil ladang dan sawah. Ya. Dan padepokan itu berdiri sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Kami tidak pernah berpindah-pindah. Ya. Karena kami mengerti cara bercocok tanam. Apakah di sekitar ini tidak ada sebuah padepokan, paman? Ada, Nona, tapi cukup jauh di luar hutan loyang. Nah, jika paman ingin merubah cara hidup paman datanglah ke sana. Mintalah petunjuk dari mereka. Ya, paman akan mencobanya, Nona. Terima kasih banyak atas petunjuk, Nona. Ya, jika saja itu akan dapat paman lakukan, tentu paman tidak perlu bersusah payah untuk berpindah-pindah tempat. Oh ya, paman. Ya. Jika saya boleh bertanya, ada apakah sebenarnya di dalam hutan sana? Saya melihat beberapa orang tergesa-gesa memasuki dengan membawa perlengkapan berburu. Oh, itu. Saya kira ya tadi Nona pun seorang pendekar yang hendak ke sana, mencoba untuk menangkap kuda putih tunggangan dewa. Apa maksud paman? Kuda putih tunggangan dewa? Iya, benar, Nona. Begini, tersiar kabar sejak 1 purnama yang lalu, seorang pemburu melihat adanya seekor kuda putih yang dapat terbang melayang di hutan di sekitar Bukit Tengkorak. Tunggul. Apakah Nona tidak tertarik untuk menangkapnya? Iya. Saya akan mencoba melihat ke hutan sana, paman. Iya. Hiya. Aneh, mukanya penasaran ataupun gembira ingin melihatnya. Tapi wanita itu justru kelihatan cemas. Sudahlah, aku lanjutkan saja kerjaku. Aku akan mencoba semua saran dan petunjuk Nona muda itu. Kasihan sekali si Tunggul kudaku. Dia masih setia menungguku dalam kecemasan seperti ini. Aku tidak bisa menyalahkan para pemburu itu. Kuda itu walaupun sudah aku beri pelana, tapi berkeliaran sendiri di dalam hutan. Aku harus cepat bertemu dengannya. Hiya. Anting Wulan terus saja memacu kudanya memasuki hutan loyang. Dan ketika ia telah berada tak jauh dari Bukit Tengkorak, beberapa bayangan di semak-semak telah dapat dilihatnya. Akan tetapi, Anting Wulan terus saja memacu kudanya sampai akhirnya. Hei! Berhenti! Orang gila, kendalikan kudamu di dalam hutan ini. Kau? Kita bertemu lagi, Nona. Kita bertemu lagi. Apakah kau masih mengenal aku, Tentu saja aku masih mengenalmu, Ki Sampar. Bagus kita bertemu di sini. Dan aku dapat membalaskan dendam muridku yang telah dibunuh olehmu di Bukit Batu Larang. Pastilah salah seorang dari kalian yang telah membunuhnya. Bukankah murid yang kau maksudkan itu adalah Ki Dandung Amuksa? Iya, benar. Akuilah. Apakah kau yang telah membunuhnya? Bukan aku yang membunuhnya, Ki Sampar. Tapi mengapa kau ribut seperti ini? Kehilangan murid bejat seperti itu. Setan.
Bodoh. Apakah kau memang sengaja mencari mati, berani menghinaku seperti itu? Sudahlah Ki Sampar, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayanimu. Aku masih mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting untuk kulakukan. Minggirlah. Setan liar mencari mati. Darpo, Jagalpati, berikan hajaran pada wanita ini. Oh, mengapa kami harus berdua melayaninya, Ki? Layani berdua. Jika kau ingin selamat, dengarkan kata-kataku. Baiklah, Ki Sampar Angin. Mari, Adi Jagalpati. Baik, Kakang. Tunggu. Jangan beri kesempatan kepadanya. Serang terus. Rupanya tidak salah dugaanku. Kalian semua ini bersama-sama dengan junjungan kalian Jaya Suntana pasti tengah dalam perjalanan untuk menjilat Raja Indraprastha. Bukankah demikian? Bukankah demikian? Ayo, untuk apa kalian berbondong-bondong beramai-ramai berada di tempat ini? Kedatangan kami semua kemari adalah untuk menangkap kuda ajaib, kuda dewa yang mampu terbang. Jangan kau mengoceh tidak karuan wanita liar. Hei, Darpo, Jagalpati, bunuh saja wanita itu cepat. Baik, Ki, baik. Ki Darpo yang kini menjabat sebagai patih di Istana Karangsedana bersama-sama dengan Ki Jagal Putih, pembantu utamanya, menyerang Anting Wulan dengan jurus-jurus pedangnya yang sangat ganas. Anting Wulan yang merasa cemas memikirkan keadaan Tunggul segera saja melompat mundur ke belakang beberapa tombak dan kemudian menyiapkan aji yang baru saja dipelajarinya, Banyu Cakra Buwana. Aji apakah yang diperkenalkan itu? Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis, tapi amat menyilaukan. Oh, hati-hati Darpo, hati-hati Jagalpati. Dengan keadaanmu Darpo. Tidak apa-apa, Ki. Saya tidak mengalami rasa sakit yang hebat. Tapi tubuh saya tidak dapat digerakkan sedikit pun. Bagaimana keadaan Ki Jagalpati? Keadaannya kukira tidak berbeda denganmu. Biarlah, kau tunggu dulu, aku akan memberikan hajaran pada anak sombong itu. Agaknya manusia sepertimu tidak boleh lagi kuberikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Ya, bersiaplah untuk mati anak manis. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini dan mencari Tunggul kudaku itu. Ilmu apa yang dimiliki anak ini? Wajahnya bersinar bagaikan Batara Wisnu. Silau sekali. Aku tidak dapat melihat jelas ke arahnya. Ketika keduanya tengah dalam persiapan puncak, kedua tubuh mereka sudah nampak bergetar, dipenuhi oleh tenaga sakti yang siap untuk dilontarkan. Tiba-tiba, dari arah kejauhan, terdengar ringgikan seekor kuda yang bergema gagah, seakan-akan hendak mengguncang belantara hutan loyang. Ya, ayo kita ke sana. Tuh, di timur. Tinggikan, sudah terjadi jauh. Ayo. Ringgikan kuda yang mereka tunggu-tunggu tidak saja menggetarkan belantara, tapi juga hati setiap orang berada di hutan itu. Tidak terkecuali Ki Sampar Angin dan Anting Wulan yang berada dalam kesiapan puncak untuk melontarkan jurus-jurus sakti mereka. Kau beruntung, Nona Manis. Aku tunda sementara perhitungan ini. Kau tunggulah sebentar di sini, Darpo. Dan juga kau, Jagalpati. Aku akan melihat kuda itu. Si Tunggul berada di timur sana. Aku harus segera ke sana. Itu dia, si Tunggul di atas bukit kecil itu. Banyak sekali kelompok orang yang memburunya. Mereka mencoba mendekati Tunggul secara perlahan. Kasihan sekali kelihatannya. Dia sangat gelisah dan terganggu sekali. Hei! Tunggul! Tunggul!
putih yang diberi nama Tunggul oleh Anting Wulan kemudian melompat tinggi, melesat, melayang seakan-akan seekor Raja Wali Sakti. Dan seketika setelah melampaui jarak puluhan tombak, ia menjejakkan kakinya kembali ke bumi dan kemudian melesat bagaikan anak panah menuju ke arah suara yang sangat dikenalnya. Dia agaknya mendengar panggilanku. Rindu sekali aku padamu. Maafkan, aku terlalu lama meninggalkanmu. Mereka sedang menuju kemari. Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka. Tidak perlu kita mencari keributan dengan mereka. Mereka sudah jauh tertinggal di belakangku. Kita berhenti di sini sebentar, Tunggul. Aku tidak tahu lagi harus kemana melanjutkan arah tujuanku, Tunggul. Biarlah, aku duduk dan berpikir di bawah pohon ini. Kakang Saka, aku tidak tahu lagi harus kemana lagi mencarimu. Apakah aku harus merubah arah tujuanku kembali ke arah hulu dan melalui penginapan itu lagi? Tidak mungkin. Ke arah itu pun aku belum tentu akan dapat menemukannya. Dan perjalananku akan menjadi semakin jauh dari Indraprastha yang menjadi tujuanku semula. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku akan mencari di sepanjang jalan menuju Indraprastha yang menjadi arah tujuanku semula. Ayolah, Tunggul. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Indraprastha. Janganlah menarik perhatian banyak orang dengan larimu, Tunggul. Kita lanjutkan perjalanan ini dengan santai. Aku sedang mencari kakangku. Hiya, hiya, hiya. Dari hari ke hari, Anting Wulan berkuda menuju Indraprastha. Gadis murid dari Resi Wanayasa ini hanya berhenti untuk minum dan beristirahat saja. Kota besar maupun kecil sudah banyak yang dilalui. Surga Jaya, Kartajati, dan akhirnya ia tiba di pinggir sungai Cimanuk. Aku harus mencari rakit untuk dapat menyeberangi sungai ini. Dengan begitu, aku harus menyusuri sungai ini ke arah hulu. Agar perjalananku arahnya tidak berkisar semakin jauh. Oi, tunggu Nona. Hai, siapakah itu di belakangku? Kelihatannya aku yang dimaksudnya. Tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat ini. Apakah saya sedang berhadapan dengan Nona Anting Wulan, murid dari Padepokan Gua Larang? Benar. Bukankah kau anggota pengemis tongkat merah? Benar, Nona. Kelompok kami sedang dikerahkan untuk mencari berita tentang Nona. Mencariku? Iya. Ada apakah kalian mencariku? Prabu Sana dari Galuh meminta pertolongan dari pimpinan kami untuk mencari Nona. Sang Prabu mendapat kabar dari mata-mata yang disebarkan di sekitar kota raja bahwa Nona telah berhasil ditangkap oleh Prabu Sora. Lalu, bagaimana Nona bisa berada di tempat ini? Apakah Nona benar-benar telah ditangkap oleh Prabu Sora? Benar, akan tetapi aku berhasil meloloskan diri dari istana itu. Nona, Sang Prabu menghendaki agar Nona segera diselamatkan dan dibawa kembali ke Galuh. Untuk itu, pimpinan kami Ki Pungkur hari ini mencoba untuk memasuki istana Indraprastha. Celaka. Berbahaya sekali keadaan Ki Pungkur. Banyu Cakrabuana tidak mungkin terlawan oleh ilmu tongkat saktinya. Celaka. Aku harus segera menolongnya.
Hiya, hiya, hiya. Tunggu Nona. Nona harus. Kuda apakah yang ditungganginya? Oh, Dewata. Apakah aku sedang tidak bermimpi? Oh, atau ini kuda yang sekarang sedang ribut dibicarakan sebagai kuda dewa yang berada di hutan loyang. Oh, luar biasa. Aku harus segera mencari rakit untuk menyeberang. Ayo Tunggul, percepat larimu. Itu, di sana ada rakit yang baru saja bertolak. Tunggul, berhenti Tunggul. Hei, Kisanat, kembalilah. Aku ingin turut menyeberang bersamamu. Tidak mungkin, Nona. Sudah terlambat. Tunggulah beberapa saat. Saya akan segera kembali. Perjalananku ke Indraprastha belum tentu akan dapat sampai malam ini. Setan. Hei, kembalilah. Aku akan segera menyeberangi sungai ini. Mau apa kau Tunggul? Mau apa? Apa yang akan kau lakukan Tunggul? Jangan. Ada itu kuda terbang. Ya, ada kuda terbang. Bagaikan mengerti kesulitan tuannya, Tunggul yang dikenal dengan nama kuda setan segera melompat, melesat bagaikan terbang melayang melintasi sungai Cimanuk. Kau hebat sekali Tunggul. Kuda atau Raja Walikah kau? Hebat sekali kau. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita ke arah timur sana. Hiya. Nah, sekarang larilah semampumu Tunggul. Aku ingin segera tiba di Indraprastha. Bagaikan mengerti kehendak tuannya, si Tunggul berlari bagaikan bayangan, melesat cepat bagaikan anak panah, keluar masuk hutan. Desa demi desa dilalui, tanpa menghiraukan jerit dan teriak ketakutan dari penduduk yang berada di pinggiran desa. Sampai akhirnya ketika malam menjelang tiba, Anting Bulan tiba di batas kota Raja Indraprastha. Luar biasa Tunggul. Kita telah tiba di Indraprastha. Hari baru saja gelap. Mudah-mudahan kita akan dapat segera menemukan Ki Parangpungkur. Tapi aku tidak dapat memacumu di dalam kota raja ini. Ayo Tunggul, kita coba memasuki gerbang Indraprastha. Aku akan mencoba mencari anggota tongkat merah di dalam kota raja. Mudah-mudahan saja tidak ada pengawal yang mengenaliku di sini. Bagus. Agaknya memang beberapa orang prajurit saja yang sempat mengenalku. Dan itu pun hanyalah pengawal dalam istana Indraprastha. Dan beberapa orang perwira yang sempat melihatku di mulut gua ketika aku hendak membebaskan Seruni yang kusandera. Aneh. Sudah hampir sebagian kota ini aku jelajahi. Tidak juga kutemukan satu orang pun anggota tongkat merah. Mudah-mudahan aku tidak berjumpa dengan Raden Pancadumi. Aku tidak ingin jadi serba salah dalam melaksanakan tugasku ini. Baiklah, akan kucoba dekati komplek istana. Ada serombongan besar pengawal yang menuju ke arahku. Aku harus menepi.
Iya. Ayo, kita bersembunyi, Tunggul. Shh. Jangan mengeluarkan suara, Tunggul. Ada rombongan berkuda yang akan lewat sini. Hei, siapakah mereka? Oh, ternyata Kisampar Angin dan beberapa belas pengawal yang kulihat di hutan loyang. Mau apa dia kemari? Apakah ada hubungannya dengan persiapan pemberontakan Indraprastha? Siapa kau? Aku Sariti, Wulan. Kau Sariti? Apa yang sedang kau lakukan di sekitar sini? Justru aku yang harus bertanya padamu, Wulan. Bagaimana bisa kau berada di sini? Kakekku baru saja masuk ke dalam istana untuk membebaskan engkau. Jadi Ki Parangpungkur sudah masuk ke dalam istana? Belum berapa lama. Hanya beberapa saat sebelum kau tiba di sini. Oh, celaka. Berbahaya sekali. Gurumu pasti akan mendapat celaka di dalam sana. Kepandaian dari Prabu Sora sangatlah luar biasa, Sariti. Dia memiliki ilmu langka yang sangat sukar untuk dihadapi. Tapi beberapa jago andalannya dan juga kuda Amoksa baru saja meninggalkan Indraprastha. Hendak kemanakah mereka? Bukankah di antara mereka kulihat ada Kisampar Angin dan juga Ki Darpo beserta para pengawal dari Karangsedana? Kau benar, Wulan. Jika keterangan yang didapat oleh anggotaku tidak salah, di dalam kereta itu tadi adalah Prabu Jaya Suntana. Dan mereka kini hendak kembali ke Karangsedana. Kuda Amoksa bersama dengan beberapa jago andalan hendak menjaga keselamatan Prabu Jaya Suntana yang akhir-akhir ini terancam oleh berita kembalinya Prabu Ajikonda ke Karangsedana. Jadi Prabu Ajikonda sudah kembali ke Karangsedana? Iya, sang Prabu sudah berada dalam kota raja. Akan tetapi, kami belum dapat melacak di mana ia bersembunyi. Kakek ingin sekali berjumpa dan menawarkan bantuannya, Wulan. Jika begitu, kau tunggulah di sini, Sariti. Jagalah kudaku ini. Aku akan mencoba menolong gurumu. Prabu Sora sangatlah berbahaya. Tapi... Kemana kamu, Wulan? Luar biasa sekali. Agaknya ia telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Mudah-mudahan saja ia dapat membantu kakek untuk keluar dari dalam istana Indraprastha yang menurutnya sangat berbahaya. Anting Wulan melesat dari hadapan Sariti, mendekati bagian kompleks yang dipadati dengan bangunan-bangunan, dan kemudian dengan sekali lompat, tubuhnya melenting tinggi dan tiba di atas atap kompleks istana Indraprastha. Kemana aku harus mencari Ki Parangpungkur? Coba, aku akan menyusuri jalan yang sunyi di bawah sana hingga ke ujung sana. Ada seorang penjaga yang menuju ke arahku. Baginda berhasil memergoki seorang pencuri di serambi kiri bangsal prajurit. Kita diminta untuk memperketat penjagaan. Ayo. Celaka. Agaknya Ki Pungkur sudah berhasil ditangkap oleh Prabu Sora. Akan ku coba mengikuti prajurit itu. Ruang tahanan di sini cukup banyak penjagaannya. Aku akan mencoba naik ke atas atap sana. Rupanya di atas sana juga telah dipenuhi oleh penjaga-penjaga. Apa yang harus kulakukan? Jika sampai gerakanku diketahui, tempat ini akan segera menjadi ramai dengan jago-jago dari Indraprastha. Dan aku belum yakin akan dapat mengalahkan Prabu Sora dengan aji yang baru saja kudapatkan. Tapi, baiklah, aku akan mencoba untuk melalui atap. 5 orang penjaga mungkin akan dapat kubungkam dengan satu kali gerakan. Bagaikan seekor burung malam, Anting Wulan kemudian melayang ke atas atap ruang tahanan. Dan kemudian, gadis yang telah mendapat didikan secara langsung dari penguasa Laut Selatan membagi serangannya pada 5 orang penjaga di atas atap. Dan ia berhasil mengumpulkan kelima tubuh penjaga itu sebelum jatuh menimbulkan suara. Sebelum melompat tadi, aku melihat Ki Suraprabha di sana. Mudah-mudahan ia tidak mendengar semua gerakanku di atas ini. Aku akan mencoba untuk menjenguk ke bawah. Nah, aku
Aku harus segera menggeser sedikit genteng ini untuk dapat melihat ke bawah. Siapakah kau di atas sana? Aku, Ki. Anting Wulan. Bagaimana keadaanmu di bawah sana? Tubuhku ini tidak dapat kugerakkan sedikit pun. Totokan Prabu Sora benar-benar luar biasa. Baiklah, aku akan mencoba menolongmu. Bagaimana kau bisa sampai kemari, ya? Bukankah penjagaan luar biasa ketatnya? Dan bukankah kau sendiri ditawan oleh Prabu Sora? Kita akan bercerita nanti di luar istana ini, Kek. Totokan khas Banyu Cakrabuana. Ya, totokan itu luar biasa sekali, bocah. Berkali-kali aku mencoba, tapi tidak juga dapat kulepaskan. Biarlah saya mencobanya sekali lagi. Anting Wulan mencoba untuk mengeluarkan kekuatan khas Cakrabuana. Dan sesaat kemudian, kedua tangannya mengisap lembut ke arah pundak dan pinggang Ki Parangpungkur. Nah, para pendengar sekalian, apakah Anting Wulan akan dapat menyelamatkan Ki Parangpungkur dari Istana Indraprasta? Apakah ia akan berhasil mendapatkan kembali kujang Cakrabuana yang telah direbut oleh Prabu Sora? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7, Gemelut Hati Sang Pendekar. Sampai jumpa.